17 Januari 1983 merupakan hari sakral dan keramat untuk saya, karena pada hari itu kita berhasil mendirikan Himpunan Desainer Interior Indonesia. Banyak desainer ngapain jadi anggota HDI? Harus bayar. Untungnya apa? Dan banyak yang mereka tidak mengerti maunya what do I get? Nggak bisa begitu. Kita membangun suatu profesi yang harus dikenal seluruh Indonesia bahwa profesi kita itu ada dan diakui dan sangat dibutuhkan. Bukan arsitek aja, tapi juga desainer itu ada. Saya ketemu sama artis loh, bukan ketemu sama orang-orang yang mau desain rumah kecil atau apa. Ini orang yang punya uang ya. Yang seharusnya dia tahu banyak. Tahu banyak. Dengan pikiran saya gitu. Gitu. Nah, terus saya disebut berapa kali sama tamu itu arsitek. Saya bilang, Bu, maaf Bu, saya ini interior desainer. Desainer. Naik sepeda aja ikutan komunitas sepeda, nggak ada naik sepeda ikutan komunitas mobil. Ikutan komunitas nembak, kan? Jadi sesuaikan komunitasnya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, terutama yang baru lulus, yang belum lulus juga, coba merapat ke komunitasnya. Jadi jangan dianggap kuliah itu cuman memenuhi mengejar angka-angka. Enggak, itu nanti kehidupan Anda nanti. Hidup dari situ ya, tanda petik ya, berusaha mencari rezeki, dan kita harus bersosialisasi dengan teman-teman sekomunitas. Ya di mana? Kalau interior ya di HDI, Ternyata saya ketika masuk ke HDI, saya mendapat sesuatu yang lebih dari ekspektasi saya, jujur aja. Satu, pertemanan, itu udah pasti. Kedua, kita tahu mengerti tentang organisasi. Ya. Ketiga, kita bisa dekat dengan pemerintah. Nah, gunanya dekat pemerintah apa? Membantu teman-teman. Ya. Dimana dukanya kalau zaman saya harus ada dukanya nih Mas. Gitu, dimana interior zaman dulu masih dipandang sebelah mata. Belum dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang. Apa sih nih? Apa sih nih namanya interior? Buat apa kita punya interior? Kita bisa kok lakuin sendiri gitu kan. Nah, ketika kita bisa dekat sama pemerintah, inilah waktunya kita untuk memberitahu kepada mereka. Interior tuh beda loh dari arsitek. Arsitek tuh apa tugasnya? Interior tugasnya apa? Bagaimana profesi ini bisa diakui. Diakui ini oleh pemerintah, oleh kalangan masyarakat, oleh kalangan individual dan sebagainya. Nah, sekarang saya tanya nih, siapa sih yang mau merawat itu semua? Kalau kita tidak sadar bahwa kita itu punya profesi, harus dirawat dan harus disatukan pemikiran kita, harus dipadu-padankan dengan yang lain, akhirnya kolaborasi di antara para profesional desain interior. Ya, siapa lagi? Makanya saya tertarik dengan organisasi. Kalau kita nggak sadar di situ, ya sudah. Jadi sebenarnya masuk ke sana memperjuangkan untuk profesi kita secara umum ya. Harapan saya itu teman-teman desainer muda untuk turut berpartisipasi. Karena masa depan itu di situ, masa depan mereka. Ya, maksudnya kalau bukan kita lagi yang mengurusi siapa? Apakah kita bersedia tentukan nasib profesi ini oleh orang lain yang tidak seprofesi. Karena yang tahu diri kita ya. Yang tahu diri karena kita. itu kita yang harus berjuang untuk itu. Ya, kita harus melindungi, sama-sama melindungi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita aktif dalam organisasi itu manfaat yang diambil ya kita ya sendiri yang akan mengambilnya ya Pak, tanpa harus diomongin apa manfaat masuk gitu gitu. Dan ini kalau tidak nanti kita hanya bisa jadi penonton di negara sendiri. Kalau misalnya banyak masuk tenaga asing dari luar di profesi ini, terus tidak ada yang melindungi, siapa lagi? Kita akhirnya jadi penonton nantinya. Jadi yang harapan saya itu teman-teman desainer muda ini udah mulai masuk untuk aktif di situ. Kedepannya mereka lah yang akan meneruskan dan lebih hebat lagi dari generasi.